Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana an ittiba'i nafsi wal hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la yuhayyi'u man ata'a bil jannatil ma'wa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa khairul uswa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil udma. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum bitaqwallah wattaqullaha la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqil azim. Sadaqallah wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Ali Imran yang Allah muliakan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur dan sehat. Kita gunakan beribadah Jumat dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Khatib fakir mengajak bersama-sama, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, beberapa hari lagi kita akan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak memberikan banyak nasihat, tapi hanya cerita. 1-2 cerita. Cerita yang saya sampaikan sebagai informasi ataupun tambahan pengetahuan, dan juga mudah-mudahan walaupun cerita ngambil ibrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita tahu sebelum kelahiran Nabi ada hamba Allah yang kafir yang bernama Abraha, yang mungkin barangkali bayangan kita sudah semuanya tahu. Tapi alangkah baiknya saya juga menyampaikan siapa Abraha. Abraha itu nama sebenarnya Abraha al-Ashram al-Hibsi. Dia dari Ethiopia. Mungkin barangkali kita sama-sama mungkin berkulitkan hitam. Udah gitu apa? Badannya. Abraha ini sebelum menjadi raja, dia seorang prajurit biasa. Karirnya meningkat karena sukses. Akhirnya apa? Diangkat menjadi gubernur. Karena prestasi terus meningkat, maka jadilah raja. Abraha ini suatu saat dia pergi ke Yaman. Tidak biasanya di Yaman itu adalah rame. Pas dikunjungin oleh Abraha sepi. Bertanya-tanya, kenapa kok sepi? Para intelijen barangkali begitulah, para pembisik cerita, singkat cerita, itu orang-orang pada ke Mekah. Dia mengunjungi suatu tempat yang mana tempat itu sakral, sehingga apa? Dia berpikir gimana. Singkat cerita, dia memutuskan pada anak buahnya, para menterinya, terutama ahli bangunan. Mungkin barangkali kita ada di PU-nya.
disuruh membuat suatu bangunan, kalau bisa bangunan lebih bagus daripada Mekah. Dan sama-sama kita Mekah saat itu sebelum Nabi Muhammad adalah masih peninggal Ibrahim dan Ismail. Bahkan dikisahkan ya, dia membuat harus bait suci. Akhirnya jadilah bangunan tersebut, namanya Qulais. Tiangnya dilapisi dengan emas, subhanallah. Lantainya dilapisin perak. Tiang-tiangnya adalah dari kayu cendana. Mungkin barangkali bayangan kita, masya Allah, indah sekali. Singkat cerita, apa yang terjadi? Ternyata nggak menarik, masih tetap aja ke Ka'bah, ke kota Mekah. Kenapa? Karena dia itu nggak ada ruh, nggak ada sesuatu, nggak bisa menyentuh hati para pengunjung. Memang barangkali secara strategis, seandainya saya bikin ya bangunan Al-Qulais ini lebih indah dari Ka'bah, maka orang bakal datang, akan menjadi apa? Menjadi adalah tempat pariwisata. Berarti apa di situ? Ekonomis. Dan faktanya juga Ka'bah situ ekonomis. Tapi tetap aja nggak menarik. Angan-angan dari Abraha itu adalah sekedar angan-angan. Bahkan dalam riwayatin, masya Allah, naudzubillah, ada orang yang nekat, maaf, ngeberakin. Itu apa? Lambang penghinaan. Mendengar cerita dan kasus bahwa tempat yang dianggap suci dan indah itu apalah, kemudian dibuangin hajat, marahnya luar biasa. Akhirnya apa? Bagaimana kita harus serbu itu kota Makkah. Akhirnya dia sampailah ke suatu tempat namanya Al-Makhsas, tepat dekat dengan Ka'bah. Jadi pada saat itulah, nggak tahu dan gimananya wallahu alam, saat itu membuat resah warga di sekitar situ. Tempat-tempat rumah orang kaya dijarah, diambil. Bahkan paman Nabi kakek Nabi namanya Abdul Muthalib mempunyai binatang unta, dirampas, disita dan sebagainya. Dan sama-sama kita ketahui, dan saya juga kok nggak masuk akal, Abraha itu akan menyerbu, membawa katanya ribuan gajah. Padahal kalau gajah berarti apa? Di situ daerah hutan, banyak makanan. Tapi kenapa? Luar biasa. Kalau Abraha nyerbu saat itu, kita lihat bawa unta, mungkin kendaraan di padang pasir adalah unta ataupun kuda, mungkin. Ini kok gajah? Singkat cerita, apa yang terjadi? Kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abraha, minta kembali untanya. Orang-orang bertanya, Abdul Thalib, kenapa hanya merebut untamu, tidak menjaga Ka'bahmu? Memang saat itu adalah juri kunci adalah kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Apa kata jawabannya? Kalau unta saya adalah pribadi, tapi kalau masalah Ka'bah itu adalah milik Allah. Saya nggak mampu menyegahnya, saya serahkan kepada Allah. Makanya Ka'bah disebut apa? Baitullah, rumah Allah. Singkat cerita, sama-sama kita ketahuin kepongahan, kesombongan, dan kepedehan. Bahkan barangkali mungkin seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'lah, saya adalah Tuhan, seluruh Tuhan. Tapi dia mati, Tuhan kok mati? Apa? Karena sudah dipasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau bergerak, maka apa yang terjadi benar.
karena ini rumah Allah, Allah jaga. Maka turunlah ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang cerita ayat itulah, maka Allah sendirilah yang bakal menghalau, Allah sendirilah yang bakal menghancurkan dengan apa? Mengirim burung-burung, hancur semuanya, nggak jadi. Bahkan dalam kisah itu sebelum terjadi, gajah yang ribuan itu Bapak udah dipukulin kayak apa, nggak mau, muter, bahkan ada lari, gonjang kanjing dan sebagainya. Kemudian tinggallah Abraha. Akhirnya apa? Allah lempar melalui burung, dia dan gajah dia mati. Apa yang kita ambil situ? Kesombongan. Ya Pak, orang sombong cepat atau lambat Allah hancurkan. Menasihatkan apa? Ayo diri kita ini adalah mengatakan hebat, punya ini, punya itu. Kalau ada sombong cepat atau lambat. Tapi kalau alangkah baik punya ini karunia Allah Subhanahu wa taala, itu akan berkah. Jadi yang kedua, singkat karena waktu. Sebelum Nabi lahir, ya para dukun diberikan suatu keistimewaan luar biasa, mampu mencuri berita. Ya, makanya saat itu adalah yang menjadi rohib, pendamping raja-raja itu adalah informasi daripada para dukun. Dengan izin Allah setelah lahir Nabi Muhammad SAW, semua dukun itulah gak mampu lagi mencuri daripada berita gaib. Makanya kadang-kadang saat sebelum Nabi Muhammad itu dukun mampu mendeteksi ini. Karena apa? Saat itu dukun mampu atau berteman dengan jin dan sebagainya. Dulu Nabi Musa, dulu Raja Fir'aun, bahwasanya dia bakal dihancurkan oleh keluarga sendiri, itu juga berita daripada dukun. Artinya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang dukun memberikan istimewa, tapi setelah Nabi Muhammad SAW lahir, maka hancurlah semuanya. Hadirin, saya kira itulah, karena waktu kepingin saya cerita banyak ya akhlak Rasulullah, tapi di lain kesempatan atau di taklim insyaallah saya paparkan. Mudah-mudahan informasi sedikit tadi intinya apa? Ayo kita menghindarkan menjadi orang-orang yang sombong. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.